Berikut peran dari Putri Chandrawati pada pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat. Kita lihat dulu yang pertama untuk menyaksikan kelima tersangka. Anda tahu tentunya wajah ini ya, ini Ferdy Sambo, kemudian sebelahnya Putri Chandrawati. Ferdy Sambo merupakan otak dari pembunuhan ini dan memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak dari almarhum Yosua. Putri Chandrawati juga tersangka karena skenario akhirnya terbongkar dan juga kepolisian akhirnya mendapatkan CCTV vital karena Putri juga ikut dalam perencanaan pembunuhan. Di samping Barada Eliezer yang merupakan penembak ya yang disuruh oleh Ferdy Sambo, ada Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Maruf. Dua tersangka ini ikut menyaksikan langsung dari pembunuhan atau penembakan dari almarhum Yosua Huta Barat. Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Maruf ikut menyaksikan dan juga membantu dari perencanaan pembunuhan. Kemudian apa sebenarnya peran dari Putri Chandrawati? Langsung saja kita ke Putri Chandrawati untuk melihat langsung dari peran istri dari Ferdy Sambo ini. Ia diduga sebagai tersangka yang ikut dalam skenario Ferdy Sambo karena yang telah dinyatakan oleh Kabareskrim Polri, informasi dari Putri Chandrawati ini didapatkan ikut dalam skenario terlihat dari CCTV vital yang telah didapat. Karena memang Patah menyatakan ya, tidak ada kejahatan yang sempurna dan satu demi satu dari bukti akhirnya terungkap dari CCTV. Kalau Anda menyimak kemarin di rekonstruksi juga kita simak ya, di rumah Saguling, kediaman pribadi dari Ferdy Sambo, Putri ini juga ikut memerankan adegan bersama dalam satu ruangan bersama Ferdy Sambo dan juga Barada Eliezer, termasuk Bribka Riki dan juga Kuat Maruf, termasuk juga dari beberapa tersangka lainnya ya. Kemudian kita lihat juga peran berikutnya dari Ferdy Sambo atau Putri Chandrawati. Dia mengajak Brigadir Yosua ke rumah dinas Ferdy Sambo. Ini dinyatakan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Saat itu Putri ini juga berada di lantai 3 rumah TKP setelah dari Saguling, rumah pribadi. Kemudian Putri ini mengajak Bribka Riki Rizal, kemudian Kuat Maruf, dan juga Barada Eliezer, termasuk almarhum, ke rumah dinas TKP. Setelah merencanakan pembunuhan di rumah Saguling, eksekusi akan berlangsung di TKP. Dan Putri ini bersama Ferdy Sambo dalam suatu ruangan menanyakan kesanggupan dari Barada Eliezer dan juga kesanggupan dari Bribka Riki Rizal untuk menembak Yosua. Namun yang menyatakan bersedia hanyalah Barada Eliezer. Dan juga untuk Bribka Riki dan Kuat Maruf ikut menyaksikan dari pertemuan dari perencanaan di rumah Saguling termasuk eksekusi di TKP. Peran berikutnya, Putri bersama Sambo saat janjikan uang ke Barada Eliezer. Nah, di rumah dari Saguling lah dibahas ya, perencanaan pembunuhan, termasuk menjanjikan uang kepada Eliezer, Bribka Riki, serta Kuat Maruf. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya, fantastis. Untuk Eliezer ini 1 miliar rupiah kepada Barada Eliezer setelah menembak dari almarhum Yosua. Dan untuk Bribka Riki Rizal, termasuk Kuat Maruf, ini dijanjikan sebanyak 500 juta rupiah. Peran berikutnya dari Putri Chandrawati, kita lihat. Buat laporan palsu soal pelecehan di Duren 3. Polisi tegas menyatakan tidak ada pelecehan di Duren 3. Ferdy Sambo dan Putri telah dilaporkan soal dugaan membuat laporan palsu dan laporan itu dibuat oleh pengacara keluarga ya dari almarhum Yosua ke Bareskrim Polri pada Jumat 26 Agustus 2022. Apa peran selanjutnya dari Putri Chandrawati? Putri ini tidak ditahan dan tetap mengaku korban pelecehan. Dan hingga saat ini 31 Agustus, informasi yang berkembang di Bareskrim Polri, Putri ini masih mengaku sebagai korban asusila di Magelang. Dan ia tidak ditahan hingga 31 Agustus ini, setelah pada kemarin Jumat 26 Agustus sudah diperiksa untuk pertama kalinya, diberikan 80 pertanyaan dari penyidik ke Putri. Dan dari banyak keterangan disampaikan Putri selama 12 jam, salah satunya adalah tentang pelecehan seksual. Pengacara Putri, Arman Hanis, mengatakan kliennya telah menyampaikan soal kejadian di Magelang ke penyidik dan diketahui Sambo menyebut pemicu pembunuhan ini adalah hanya tindakan yang melukai harkat dan juga martabat keluarganya.
Dan hingga kini Putri telah ditetapkan oleh dari pihak imigrasi untuk dicekal bepergian ke luar negeri. Ini dari pihak imigrasi menyatakan sejak 20 hari ke depan, terhitung sejak 23 Agustus ya, hingga 11 September mendatang, berdasarkan permintaan dari Badan Reserse Kriminal Polri. Itulah dari beberapa peran yang telah diungkap oleh kepolisian tersangka dari Putri Chandrawati. Aksi 2 menit 4 detik ini dirilis menurut versi pihak kepolisian. Terdapat sebuah adegan yang disertai waktu kejadian dan keterangan aktivitas semua tersangka dan Brigadir J. Video animasi itu juga memperlihatkan bagaimana detik-detik penembakan Brigadir J hingga tewas. Dalam video awalnya menayangkan perjalanan tersangka Putri Chandrawati, Baradae, KM, Bribka RR, serta Brigadir J dari rumah pribadi di Jalan Saguling menuju rumah dinas di Duren 3. Pada adegan itu tercantum pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di lokasi yang dituju, sebuah yang berada di mobil turun dan memasuki rumah dinas. Tampak sekira pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, KM mengantarkan Putri ke kamar. Selanjutnya sekira pukul 17.08 waktu Indonesia Barat, Baradae naik ke lantai 2 melalui tangga besi. Dalam waktu bersamaan, KM juga naik ke lantai 2 melalui tangga dalam untuk menutup pintu balkon. Sementara itu sekira pukul 17.09 waktu Indonesia Barat, Bribka RR berada di garasi dan Brigadir J berjalan menuju taman. Brigadir J tampak sedang menelpon di taman tersebut sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Terpisah, Ferdi Sambo dalam perjalanan menuju rumah dinasnya bersama AR dan seorang sopir bernama Yogi. Mereka tiba di rumah dinas sekira pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. Saat turun dari mobil, pistol Sambo terjatuh. AR sempat hendak mengambilnya, namun dilarang Sambo. Pistol itu pun diambil Sambo dan dimasukkan ke saku celana kanannya. Sambo lantas memasuki rumah dinas dengan sudah menggunakan sarung tangan hitam. Kemudian Sambo memanggil para tersangka lainnya kecuali Putri dan Brigadir J ke ruang tengah. Saat itulah Brigadir J akan dieksekusi. Sambo berkata kepada Brigadir J mengapa tega dengan dirinya. Tampak Sambo marah kepada Brigadir J. Sekira pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, Sambo memerintahkan Baradae menembakkan pistolnya ke arah Brigadir J hingga terkapar. Lantas Sambo juga menembakkan pistolnya ke arah Brigadir J yang tertelungkup dan tergeletak. Mengetahui Brigadir J sudah tewas, kemudian Sambo menembakkan pistolnya ke arah dinding tangga dan lemari. Hal ini untuk mengelabui seolah-olah ada baku tembak. Setelah itu Sambo menjemput istrinya di kamar dan mengantarkannya ke pintu gerbang rumah. Putri pulang ke rumah pribadi bersama Bribka RR, sementara Sambo kembali masuk ke rumah dinasnya.